Media Jepang justru takut jika timnasnya bertemu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh tak terduga pemberitaan Euro 2024 tak setenar pemberitaan timnas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak beritanya sampai selesai. Sungguh tega Belanda bajak pemain keturunan Indonesia agar ikut Euro 2024. Auto tidak dapat membela timnas Indonesia di Piala Dunia. Sadar masuk grup neraka, ini harapan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Media Jepang justru takut timnas Jepang berhadapan dengan Indonesia. Media asal Jepang, Football Tribe, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Hal ini didasari oleh berbagai prestasi yang telah diraih timnas Indonesia di tingkat Asia. Terbaru, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kemungkinan timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang juga melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya berhasil masuk ke putaran ketiga setelah mengalahkan Filipina. Kemenangan ini memberikan tambahan 3 poin dan memperlebar jarak dengan rival di grup F yakni Vietnam yang kalah dari Irak. Kelolosan ini menjadi momen spesial bagi timnas Indonesia karena mereka adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang mencapai babak ini. Namun, keberhasilan ini juga dianggap ancaman bagi Jepang, tim nomor 1 Asia. Seperti timnas Indonesia, Jepang juga lolos ke ronde ketiga setelah menjadi juara grup B dengan memenangkan semua pertandingan. Kedua tim mungkin akan berada di grup yang sama di ronde ketiga karena Jepang berada di pot 1 dan timnas Indonesia di pot 6. Football Tribe berharap Jepang tidak satu grup dengan timnas Indonesia. Kekhawatiran ini beralasan karena timnas Indonesia kini dianggap sebagai kekuatan baru di Asia. Di Piala Asia Senior dan U23, timnas Indonesia menunjukkan prestasi luar biasa dengan mengalahkan tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Di Piala Asia 2023, meskipun akhirnya kalah 3-1, Jepang merasa kesulitan melawan timnas Indonesia. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan terbawah di grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, tulis Football Tribe pada Sabtu 15 Juni 2024. Media Jepang tersebut juga menyoroti program naturalisasi timnas Indonesia yang dianggap efektif dalam meningkatkan prestasi tim. Kabar timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 lebih ramai dari berita Euro 2024. Berita tentang timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berhasil menarik perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan berita Euro 2024. Bahkan saat Jerman meraih kemenangan di turnamen tersebut. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar siapa jagoan kalian di Euro 2024. Hal ini terlihat dari sepinya penonton di kanal berita yang memberitakan kemenangan Jerman di Euro 2024. Sementara berita tentang timnas Indonesia masih ramai dibicarakan dan dibagikan oleh para penggemar sepak bola. Kemenangan timnas Indonesia melawan Filipina yang memastikan mereka melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menjadi sorotan utama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Keberhasilan ini merupakan pencapaian bersejarah karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia berhasil mencapai tahap ini.
Antusiasme tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap perkembangan pesat tim asuhan Shin Tae-yong membuat berita ini terus mendominasi kanal-kanal berita olahraga. Di sisi lain, meskipun Euro 2024 adalah turnamen bergengsi di kancah sepak bola Eropa, kemenangan Jerman tidak mampu menarik perhatian yang sama dari penonton Indonesia. Hal ini menandakan bahwa prestasi timnas Indonesia lebih mempengaruhi emosi dan kebanggaan nasional sehingga menjadi topik utama di berbagai platform berita dan media sosial. Timnas Indonesia terancam kehilangan bek 695 miliar rupiah. Timnas Indonesia tinggal menghitung hari sebelum benar-benar kehilangan peluang untuk diperkuat bek Borussia Dortmund Ian Maatsen yang memiliki harga pasar 695 miliar rupiah. Maatsen adalah pemain Belanda keturunan Indonesia dengan darah Jawa Suriname dari pihak ibunya. Pemain berusia 22 tahun ini masih memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia jika dia menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status WNI. Namun harapan timnas Indonesia untuk menggaet Maatsen hampir tertutup setelah pelatih Belanda Ronald Koeman memanggilnya untuk Euro 2024. Maatsen yang pernah bermain untuk klub Liga Inggris Chelsea adalah salah satu dari 3 pemain yang awalnya dicoret dari skuad Belanda untuk Euro 2024. Namun setelah gelandang FC Barcelona Frenkie de Jong cedera, Maatsen dipanggil kembali. Dia langsung berangkat ke Jerman dari Yunani, tempat dia berlibur bersama keluarga. Dipanggilnya Ian Maatsen ke Euro 2024 membuat peluang timnas Indonesia untuk merekrutnya hampir tertutup. Jika Maatsen dimainkan sekali saja oleh Ronald Koeman di Euro 2024, dia tidak akan lagi memenuhi syarat untuk berganti asosiasi dan tim nasional. Menurut aturan FIFA tentang kelayakan pergantian tim nasional, seorang pemain hanya memenuhi syarat untuk berganti tim nasional jika dia sudah memegang paspor negara baru saat pertandingan resmi pertamanya bersama negara awal. Selain itu, pemain tersebut tidak boleh bermain lebih dari 3 pertandingan senior kompetitif sebelum usia 21 tahun. Dan belum pernah bermain di babak final turnamen resmi level A seperti Piala Dunia, Euro, Copa America, dan turnamen kontinental lainnya. Terakhir, pemain harus tidak bermain dalam kurun waktu 3 tahun sejak penampilan senior terakhirnya bersama tim nasional sebelumnya. Dengan merujuk aturan tersebut, jika Maatsen tampil di Euro 2024, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berganti tim nasional. Euro 2024 termasuk dalam turnamen level A dan usia Maatsen saat ini sudah di atas 21 tahun. Belanda akan memainkan laga perdananya di Euro 2024 melawan Polandia pada matchday pertama grup D. Pertandingan ini akan berlangsung pada Minggu 16 Juni 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Volkspark Stadion. Sadar masuk grup neraka, ini harapan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap timnya mendapatkan keberuntungan dalam undian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menghindari ancaman grup neraka. Timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait untuk undian fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran ketiga ini akan dibagi menjadi 3 grup, yaitu grup A, B, dan C dengan masing-masing grup diisi oleh 6 tim. Tim-tim kuat tersebar dari pot 1 hingga pot 5 dan mereka berpotensi berada dalam satu grup dengan timnas Indonesia. Tim-tim yang perlu diwaspadai antara lain Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi, Irak, dan juga Qatar. Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 juga berpotensi menjadi lawan skuad Garuda di putaran ketiga nanti. Tidak hanya kualitas tim Qatar yang menjadi perhatian, tetapi juga potensi kecurangan wasit dalam format laga kandang tandang. Seperti yang pernah terjadi di Piala Asia U23 2024 dan laga-laga lainnya melawan Qatar.
termasuk pertandingan melawan Yordania dan India. Shin Tae-yong menyadari tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Dia tidak bisa memungkiri bahwa timnas Indonesia adalah tim berperingkat FIFA paling rendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Kami harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menargetkan timnas Indonesia untuk bisa finish di peringkat ketiga atau keempat dalam klasemen akhir grup putaran ketiga nanti. Kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat, ujar Shin Tae-yong. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff tambahnya. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin dari 6 laga.